begini, kan ini Bank Emok tuh bank yang paling gampang dipinjemin. Kalau dipinjemin pakai dana desa misalnya, bantuan ekonomi kerakyatan, BUMDes pada bayar nggak warga? Waduh Pak, ampun nih, Bapak cerita nih. Sebelum tahun 2000, ini saya orangnya ketua KUT Desa Srijaya. Koperasi Usaha Tani. Ya, satu orang minjem paling tinggi 800.000. Satu orang ada yang 800, ada yang 400, ada yang 200. Karena apa? Karena kita melihat dari sisi lahannya. Itu pada saat ditagih, satu pun gak ada yang bayar Pak. Apa alasannya? Tagih dulu editansil loh. Wah Allah, orang lain korupsi tinggi, 1 triliun misalnya kan. Masa saya nagih editansil? Masa editansil kan 1 triliun korupsinya. Nggak tahu deh saya berapa. Kalau 1 triliun Pak, ya kan udah bank itu lah apa namanya, Bapindo, ya kan 1 triliun kabur ke Australia. Nah kemudian orang lain 1 triliun, saya masa pinjam 10 juta harus bayar? Nggak kan iya, waduh, mana editansil bukan orang Indonesia. Lagi itu lah, sebelum tahun 2000 itu Pak, saya ketua KUT Desa Srijaya. Akhirnya saya nyerah. Pihak KUD, saya bilang gini Pak, dirundingkan, kita panggil, kita undang di tempat di tokoh masyarakat, lah ngomong di situ apa adanya. Kalau saya pembukaan, saudara pembukaan tagihan, tapi jawaban dari masyarakat jauh untuk membayar, kata untuk membayar tidak, ya gitu. Akhirnya dibebaskan. Nih, di antara program pemerintah yang saya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten dulu ya. Pemda Provinsi Jawa Barat dulu punya program Dana Daka Balarea. Nah, belum Raksa Desa lewat BJB, Bank Jabar waktu itu, ya kan? Itu kagak bayar, masyarakatnya macet tuh duitnya. Habis itu pemerintahan Pak SBY punya program PMPM Mandiri. Ada 2, program infrastruktur dan program pinjaman. Saya waktu itu jadi bupati, pinjamannya nggak usah ada, yang ada infrastruktur karena kagak pada bayar. Betul. Nah itu Bapak merasakan sendiri. Tahu saya. Di PMPM itu infrastruktur jalan Pak. Bapak pernah ngalamin PMPM? Pernah. Infrastruktur mah bagus jalan. Jalan, alhamdulillah. Yang tidak jalan itu duit pinjaman. Betul. Kagak dibayar. Iya makanya saya menyerah kalau udah bahasa pinjaman dari dana desa apa segala macam, sama angkat tangan Pak. Karena saya pernah melakukan rakyat itu jangan dikasih pinjaman duit. Jangan dikasih bantuan duit. Dikasih dibeliin sawah dan suruh kerja tuh. Kalau bisa mau begini saya Pak. Saya udah sering kali ngusulin ke pihak DPRD. Saya berharap di Srijaya itu ada lahan yang bisa dibangun oleh perusahaan. Artinya kita tahu semua ya, sekarang ini sawah itu bukan tumbuhnya padi Pak, tumbuhnya batu sekarang ya, karena jadi perumahan. Nah apa salahnya kalau di setiap kecamatan minimal 10 hektar untuk industri? Saya rasa itu perekonomian di kecamatan saya rasa udah menunjang itu. Kalau itu terjadi, saya sering kali jangan perumahan lagi. Kenapa sih nggak ada investor asing yang masuk kemari? Kan gitu. Yang dibangunnya, saya ketika jadi bupati tidak memberikan izin perumahan selama hampir 10 tahun. Ya kalau itu kan di Bapak, kalau di sini ya, kan dulu beda. pernah Ya kan gitu. izin pabrik saya dibolehin. Nah sekarang tuh di Bekasi lebih banyak izin perumahannya daripada izin pabrik. Udah ngomong Pak, udah ngomong yang namanya kampung identik dengan sawah. Sekarang sawah udah nggak ada Pak, makanya orang kerja yang dari kemarin tani sekarang udah bingung. Orang gabus, rata-rata itu buruh tani Pak, bukan punya sawah, buruh tani. Tapi lumayan. Ya tapi kalau walaupun dia buruh tani, ada lumayan, ada kehidupan. Ada babut, ada nandur, ada ngarambet, ada derep. Iya. Ya kan? Di situ ada kehidupan, ada kegiatan. Bisa nyari gabus, bisa nyari tutut. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Bisa nyari belut, bisa nyari genyer. Sekarang akhirnya semuanya jualan. Semua orang dagang. Kalau semua orang dagang, pembelinya mana? Ya makanya semua orang dagang. Tempat tidak punya, berjejerlah di pinggir jalan. Duitnya dapat pinjem Bank Emok. Nah itu modalnya. Jadi modal itu dari pinjem Bank Emok bukan untung Pak, malah buntung. Ya gimana? Dagang nasi uduk. Itu nasi uduk tuh dagang gini, duitnya habis. Nanti besok pinjem bank lagi, dagang lagi. Nggak untung lagi. Buntung kan? Makanya dunia pertanian nggak boleh hilang. Harusnya itu adalah pertanian tetap ada, anaknya kerja di pabrik, balik ke rumah. Nah, maksud saya gitu, di Tambun Utara dibikin area 10. Kenapa sampai dihabisin sawahnya? Nah, kali harus ada perubahan Pak, tata ruangnya Pak. Kita pikirin kan anak-anak yang artinya yang baru lulus sekolah SMA ini, karena dia ini lulus sekolah, ini dia nggak punya pekerjaan Pak, penghasilan nggak ada. Akhirnya apa?
sekarang banyak yang namanya kejadian kriminal. Kriminal itu semua itu anak-anak di bawah usia, Pak. Ya, begal, rampok itu semua itu orang-orang yang di bawah usia, artinya orang-orang di bawah umur. Anak SMP. Anak SMP udah begal. Iya, Pak. Dulu begal itu orang yang serem, tatoan, gede tinggi, itu dulu begal. Tapi sekarang begal itu adalah anak-anak yang sekolah. SMP, Iya. SMA, geng motor, bacok orang, Nah, itu, Pak. tusuk orang. Nah, iya. Karena di lingkungannya sudah kumuh, Kumuh. kemudian stres, duit kagak ada. Nah, iya.